Ya, saya mulai dari Octavia ada, Octavia ya Rahmawati Dewi. Iya Pak, ada Pak. Ya. Nah ini soalnya saya modif ya, kemarin saya sudah sampaikan, walaupun kita belum di penghujung 2020, tapi karena ada aturan peralihan Undang-Undang 11 2020 ya, klaster perpajakan dan juga undang-undang terkait kemarin itu jasa keuangan yang Perpu ya, mulai 2020 udah pakai tarif 22%. Jadi nanti menyesuaikan ini ya teman-teman ya. Jadi saya coba highlight ini biar kita udah mulai terbiasa karena ini masa transisi gitu ya. Walaupun mungkin masih banyak protes, tapi klaster perpajakan sepertinya kan ya memang seharusnya memang direvisi sih, ada 3 pasal ya kalau nggak salah yang PPh itu yang terkena dampaknya. Nah ini kita coba latihan dengan perubahan yang saat ini sedang berlangsung ya di Undang-Undang Cipta Kerja klaster perpajakan. Nah ini kita coba terapin ini. Nah kemudian, monggo aja ini mau pakai Excel mau apa bebas saja. Kemarin saya sarankan teman-teman apakah ini langsung dikoreksi ya apa. Ya. Nah ini seperti biasa ya, kalau ini seperti ngerjain ayat jurnal penyesuaian yang perlu diperhatikan, ini misalnya ibaratkan saja sebagai trial balance gitu ya, neraca saldo, kemudian ini sebagai ayat jurnal penyesuaian. Nah ya perlu dipahami, dicermati, misalnya ini kayak seperti ini. Nah monggo Mbak, ini pendapatnya gimana nih, diapain nih Octavia? Langsung diomongin aja karena masing-masing udah punya ininya. Nomor satu itu kan di state bahwa dari tahun 2020 perusahaan melakukan perjumpaan jurnal atas estimasi biaya pesangon sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar 140 juta rupiah dengan menderek biaya pesangon dan mengkredit provision for employee retirement selama tahun 2020 diketahui bahwa terjadinya pembayaran uang pesangon kepada karyawan sebesar 70 juta. Berarti yang 140 juta itu nilainya masih penyisian, sedangkan realisasi itu hanya sebesar 70 juta. Jadi ada koreksi positif sebesar 70 juta di situ. Dan di situ kan nggak di state dia masuk mana, berarti dia masuk biaya operasional. Oke. Jadi karena ini kan memang minimalis ya, berarti umumnya cadangan kan masuk di sini ya, OPEC ya, operating expense. Jadi ngoreksi sini ya, Mbak ya. Nah kemudian tadi cadangan, nah ini cadangan itu kan ya saldo normalnya kan kredit ya 140. Cadangan itu kan biayanya masuk di OPEC, cadangannya masuk di pengurang di balance sheet kan. Nah ternyata di sini bahwa yang istilahnya yang udah realisasi ya, realisasi itu 70, ya berarti kan saldonya nanti tinggal 70, jadi saldonya ini di adjustment sebesar yang realisasi kan gitu ya Mbak ya. Oke, baik seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi yang di adjustment adalah yang ini ya, OPEC-nya ini. Oke, koreksi positif apa negatif Mbak? Positif ya. Oke. Baik, berikutnya Mbak Putri. Ya, Pak. Yang nomor 2 perusahaan menerapkan cadangan di tadi sebesar 5% dari nilai penjualan bersih. Selama tahun 2020 diketahui bahwa terdapatkan tidak dapat lagi sebesar 2.250 juta rupiah di tahun tersebut telah memenuhi ketentuan perpajakan. Jadi yang sudah dicadangkan oleh perusahaan 5% dari nilai penjualan bersihnya sebesar 43.050 juta. Jadi 5% dikali penjualan nettonya adalah 2.152 juta 500.000. Sementara yang terjadi yang tidak dapat ditagih itu sebesar 2.250 juta. Jadi selisihnya adalah 97 juta 500.000 itu dikoreksi negatif. Negatif atau positif ya? Negatif atau positif Mbak?
koreksinya? Koreksi negatif. Oke. Ini kan sama kayak tadi, cadangannya 5%. 5%-nya tadi itu berapa? 2 juta. 152.500. Sedangkan yang realisasi 2.250.000. artinya lebih besar debitnya ya, lebih banyak realisasinya. Sementara pajak menganut prinsip realisasi juga kan. Nah, atas realisasi ini asumsinya udah ada daftarnya ya, daftar nominatif. Maka selisihnya nanti berarti kan produk akhirnya mesti sebesar ini. Berarti itu selisihnya yang dikoreksi negatif ya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Koreksi negatif cadangan. Ini masuk mana koreksinya, OPEC atau mana? Biaya operasional. HPP. Saya koreksinya di biaya operasional. OPEC ya, oke. Masuk ke OPEC. Baik, berikutnya, nah ini ada banyak nih. Wellen, Mas Bang Wellen lagi. Ya. Nomor 3, pertama ada biaya perbaikan dengan karyawan sebesar 30 juta. Ini dikoreksi positif 30 juta. Terus untuk yang biaya gaji seorang manajer cabang Surabaya sebesar 10 juta per bulan dan gaji seorang manajer cabang Malang sebesar 30 juta per bulan yang merupakan keponakan dari direktur utama perusahaan. Untuk ini menurut saya yang dikoreksi untuk yang manajer cabang Malang yang merupakan keponakannya Pak. Karena menurut saya ini harganya di luar kewajaran Pak. Dibandingkan dengan manajer cabang Surabaya ini ada selisih 3 juta Pak. Jadi untuk gaji si manajer cabang Malang ini dikoreksi sebesar 36 juta Pak, didapat dari selisihnya 3 juta dikali 12 Pak. Kan karena ini 1 bulan Pak 13 juta. 3 juta ini dikoreksi positif. Dikalikan 12 dapat 36 juta. Lalu yang biaya pemeliharaan kendaraan pribadi direktur sebesar 1 juta per bulan dikoreksi positif juga per bulan. Ini 12 juta dikoreksi positif. Lalu untuk yang PBB tahun 2020 film milik perusahaan di bawah 1.500.000 ini boleh dibebankan. Biaya promosi dan iklan selama tahun 2020 sebesar 145 juta, di mana yang terdapat daftar nominatif hanya sebesar 110 juta. Yang boleh dibebankan cuma yang punya daftar nominatif 110 juta. Jadi yang 35 juta kita koreksi positif. Kemudian memberikan bantuan keluarga prasejahtera sebesar 34 juta, ini koreksi positif 34 juta. Oke, baik, Bang Wellen. Nah, ini tadi clear ya, kalau ini koreksi ya. Ini koreksi. Tadi ini koreksi karena sumbangan kan. Ini koreksi selisihnya ya, berapa? 34 ya. 35 Pak. Ya, 35. Kemudian PBB tadi boleh. Nah, Pila loh Mas. Pila. Nah, Pila ini kan asumsinya untuk apa istilahnya? Istirahat untuk natura. Nah kalau PBB itu boleh, tapi kalau Pila ini nggak boleh Mas. Ini koreksi. Ya, koreksi karena Pila itu ya biasanya buat asosiasinya buat istirahat, buat ini segala macam gitu. Dia memang perusahaan rata-rata punya ini. Nah biaya pengusutan, biaya pemeliharaan, biaya itu. Nah ini memang sering yang kalau di pemeriksaan suka lewat ini. Ya, ini harusnya koreksi fiskal nih, karena ya tadi nggak dipakai buat 3M kan, non-M, ya ini koreksi ya. Kemudian ya pemeliharaan kendaraan milik pribadi direktur tadi, koreksi nggak ini? Koreksi. Milik pribadi ya, koreksi ya, koreksi. Kemudian, nah ini tadi dia gaji manajer Surabaya itu 10.000 per bulan dan gaji manajer cabang per bulan yang merupakan keponakan dari artinya di atas kewajaran ya, yang 3 juta asumsinya antara Surabaya sama Malang ya manajernya nggak terlalu beda jauh kan.
besar di Surabaya juga. Walaupun ini masih debat betul sih. Ya, ini sesama manajer, ya sebenarnya ada larangan ya, dia keponakan atau apa itu kan kewenangan direktur ya. Cuma ini apa namanya, apakah dia, ya asumsinya ini kan sesama manajer Surabaya Malang gitu ya. Mestinya kan nggak beda jauh gitu. Nah, kalau koreksi tadi merujuk yang apa ke atas kewajaran ya, karena ada hubungan mewah ya, gitu ya Mas ya. Iya Pak. Oke. Mungkin tadi yang ini ya, yang wilayah ini yang kelewat gitu ya. Ini koreksi positif ya. Ada tanggapan teman-teman yang lain? Ya, lanjut ya. Setelah Bang Welen, nah, Mbak, ini tadi udah gabung? Mbak, tapi yang belum asen kayaknya udah ya. Mbak Ludia, sudah ada? Sudah, Pak. Oh ya, Ludia silakan dilanjut Mbak. Yang nomor 4. Ya, pengobatan selama 2020 120 juta, koreksi nggak ya? Sebentar, Pak. Nyari catatannya. Kemudian setiap bulan karyawan diberikan paket sembako 350.000 per karyawan. Ya, mana Mbak? Sebentar, Pak. Kalau yang biaya pengobatan itu Boleh nggak? tidak boleh, Pak, karena merupakan aja. Terus untuk yang ini sembako Itu sebenarnya saya bingung, Pak, karena kan jumlahnya jadi besar banget ya, Pak, 4,2 miliar. Jadi kalau menurut saya dibebankannya 350 juta, Pak. maksudnya boleh dibebankan sembako. Iya, tapi enggak setiap bulan. Nah, ini kan balik lagi ke Per 16 ya. Per 16 mengenai objek 21. Jadi kalau ini kan usahanya apa sih? Usahanya ini bukan final, ya manufaktur. Kalau dia usahanya final kan mengambilkan dalam bentuk natura itu ya. Nah, untuk yang ini tadi ya pengobatan kan ini ya pastinya boleh ya, karena kan ada ininya, misalnya dia udah apakah biasanya kan punya apakah klinik atau yang dia duduk kan gitu ya, atau semacam reimburse ya. Nah yang nggak boleh kan ini kan natura kenikmatan ya, itu kan dikoreksi ini, karena kan tadi udah dapat gaji, ini masih ada dapat lagi paket sembako ya. Jadi ini yang dikoreksi ya. Oke. Baik, jadi saya ini ya concernnya kalau ini per poin gitu, jadi nggak melihat hasil akhirnya, oke, Welen sama gitu ya, bagus gitu. Nah, yang perlu dilihat adalah poin per poinnya. Oke, berikutnya nah, Mas Sultan, Muhammad Sultan.
nomor 5 ya Pak? Ya, 5. Dalam penghasilan lain-lain terdapat sejumlah transaksi, diantaranya adalah penghasilan jasa giro sebesar 12 juta. Untuk penghasilan jasa giro itu dikenakan PPh final Pak. Jadi seharusnya tidak dimasukkan di pendapatan, jadi dikoreksi negatif Pak. Oke. Baik. Berikutnya Adela. Iya Pak. Untuk nomor 6, dalam biaya lain-lain terdapat sejumlah transaksi, diantaranya adalah biaya bunga Bank BRI 46 sehubungan dengan pinjaman pribadi Direktur Keuangan sebesar 18 juta. Itu dikoreksi positif Pak karena pemakaian pribadi. Terus yang untuk biaya STP PPh pasal 25 masa Januari sampai Februari 2020 sebesar 15.200.000 terdiri dari pokok pajak. Dikoreksi berapa Mbak? Itu siap. Ya, dikoreksinya berapa ini? Nah, 15-nya itu kan nanti jadi kredit pajak ya. Pajak, kemudian yang 200-nya ini masuk ke nggak boleh di non deductible expense, gitu ya. 15-nya ini masuk ke kredit pajak, dan ini nggak boleh jadi biaya non 3M. Oke. Berikutnya Agung. Iya Pak. Ya. Yang itu cuma dimasukkan ke kredit pajak itu Pak buat pengurangnya ntar. Ya. Yang ini tadi Mas ya, 15 ya. Oh yang 15 tuh ntar dikoreksi positif yang 200 Pak. Ya. Yang lain-lainnya dikoreksi positif, nanti pindah masuk ke gabung sama yang nomor 7 kan? Iya. Oke. Berikutnya nomor 8. Ini gimana nih 8? 8 itu Alma. Oh. Alma di orang kita. Nah, gimana nih kalau ada kompensasi kayak gini? Kompensasi, maaf Pak, kemarin kan saya ternyata kelewat yang kompensasi ini, yang pekerjaan saya. Kalau saya jawab berdasarkan kemarin lihat punya teman, boleh nggak Pak? Iya, silakan. Kalau di sini kompensasi kerugian kan berarti untuk rugi 2014 dikompensasikan yang rugi 2014 sama 2015. Nanti total kompensasinya jadi 876.500.000. Jadi kan ini kompensasi itu kan 5 tahun ya. Iya, 5 tahun. Nah, ini apa namanya? Untuk yang 2014 kan rugi nih, ya 1, 2, 3, 4, 5. Artinya ini udah nggak bisa, kita kan mau bicara 2020 nih. Iya. 2020. Jadi ini nggak bisa nggak ada sangkut pautnya sama 2020 kan, udah kan? Oh iya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Artinya ini coret. Iya. Kan yang 2015 ini kan dikompen ke sini ya. Iya, dikompensasikan ke 2016. Nah, itu sisanya berapa nih? Sisanya 240 ya. 39.500. Iya, 39.500. Kemudian rugi lagi. Ya. Jadi 39 berapa tadi dikompen ke 425. 425 kan rugi lagi. Ya. Nambah. Nah ini kan nanti masih bisa dikompen ke 2020 kan? Betul Pak. 2020. Nah kemudian ini juga bisa dikompen lagi ke 2020. Nah tinggal nanti neto 2020-nya berapa kan gitu ya? Oh sorry, ini kan bisa dikompen ke sini nih 178.
Nah, gitu ya. Baik. Coba mengenai kompensasi ini Mas Andri, gimana masalah kompensasinya? Kalau Mas Andri? Tes. Ya, Mas. Gimana? Kalau orang hitungan saya, Pak, pada itu 2014 dia rugi 556.500.000 ya, Pak. Ya. Lalu pada tahun 2016 dia ada laba tuh 121 juta. Nah, rugi tahun 2014 dikompensasikan di tahun 2016 karena ada laba, Pak. Jadi sisa rugi 2014 itu masih 445 juta. Dan masih ada juga sisa rugi tahun 2015. Lalu pada tahun 2017 mengalami rugi lagi, tahun 2018 mengalami rugi lagi. Nah, buat tahun 2019 nih, Pak, kan dia laba 178 juta. Itu labanya buat mengkompensasikan rugi di tahun 2014 karena kan masih 5 tahun. Nah, jadi labanya dikompensasikan, rugi 2014 masih ada sekitar 200 sampai 300 jutaan, Pak. Nah, tapi di tahun 2020 ini karena sudah melebihi 5 tahun, jadi rugi 2014 itu udah hangus, Pak, jadinya, Pak. Jadi kompensasi kerugiannya hanya pada tahun 2015 361 juta, lalu rugi tahun 2017 425 juta, dan rugi tahun 2015 19.500. Jadi rugi pada 3 tahun tersebut dijumlahkan semua, Pak. Jadi kompensasi kerugian tahun 2020. Sebesar hitungan saya seperti itu, Pak. Sebesar berapa? Sebesar 876.500.000. Ya teman-teman ya, jadi tadi sudah diurai oleh ya Mas Andri. Jadi sudah diurai oleh Mas Andri. Jadi mari. Ya, jadi tadi betul urainya. Jadi ini 2014 di kompen 2014 sisa berapa gitu ya. Ini kan kalau 2015 langsung ke 2020 memang habis, tapi kan masih bisa dikompen ke ya 500 ini tadi bisa dikompen ke ya 2016. Bisa dikompen ke maksimal ke berapa Mas tadi? 1 2 3 4 5 ya. 19. Ya, masih ada sisa. Nah, sisa ini berapa? Nah, kemudian ditambah yang 2015. 14 ini kan nanti masih dikompen ke ini ya 2000 ini masih ada sisa enggak? Nah, totalnya tadi 800 berapa? 76 500 ya? 500. Nah, ini akumulasi dari rugi 16 17 sama 18 Mas ya? Iya, begitu. Oke, siap. Jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi ini kalau di SPT Badan kan memang harus membuat lampiran berapa itu? Lampiran khusus ya, khusus mengenai perhitungan kompensasi ya. Oke, jadi ini sebesar ini ya teman-teman ya. Mbak, ini tadi nanti disesuaikan ya, kalau belum sesuai tadi Mbak Alma tadi. Baik, Pak. Memastikan lagi berarti kalau misalkan menghitung kompensasi dari tahun yang kita misalkan kayak ini kan hitungnya tahun 2020, maka kompensasinya 5 tahun ke belakang, lebih dari itu nggak usah dihitung gitu Pak. Cuma gini tadi, dia kan ada pengaruh nilainya ini tadi. Ini memang udah habis, cuma kan dia ngaruhnya ke sini berapa sih gitu. Oh, ke yang laba 2016-nya. Ya, ini sudah habis, cuma kan dia ngompen ke 2015, tadi masih sisa berapa tadi? 500 kurang ke 2016. Yeah. Ini sih nggak ada pengaruh, cuma kan dia ngaruhnya ke pergeseran tadinya. Jadi ya mau nggak mau harus dihitung kayak Mas Andri tadi.
Jadi nggak bisa langsung diabaikan gitu intinya. Jadi memang ini sisa dari kompensasi rugi 2014 berapa, 15 berapa itu kan kait ke 2016 ini, nanti ke 2019. Jadi ya dibuat tabel kan, kalau di SPT emang ada tabel itu kan. Ini ruginya berapa, dikompen ke 15, 16, 17 sampai ke 2020. Jadi 2020 itu ngambil dari mana aja sih gitu. Jadi, khususnya yang ini nih, pengaruhnya kan ke sini nih. Kenapa harus dihitung dari sini? Ini kan apakah dikompen semua atau separuh? Nah itu makanya perlu tetap harus dihitung yang dari 2014. Nah totalnya tadi dihitung ya, Mas Andri tadi 800 ya 76 tadi Mas ya, 500. Iya Pak. Tersedia untuk dikompen ke 2020. Nah tergantung nanti laba fiskal 2020 berapa gitu. Oke, itu ya. Baik. Ya, ya. Berikutnya Pak, mau nanya Pak. Iya. Tadi yang biaya STP nomor 6 itu Pak, kan ada biaya STP-nya 15 juta pokoknya Pak. Ya. Nah itu dikoreksi nggak Pak pokoknya? Ya, karena ini kan gini, statementnya kan biaya lain-lain, itu terdapat biaya bunga. Ini kan udah jelas ya kalau ini ya. Pertama biaya STP. Jadi biasalah perusahaan kan masukin 15.200 ini sebagai biaya lain-lain. Jadi ini harusnya koreksi semua gitu. Tapi nanti kelas 15-nya masuk ke kredit pajak ya. Ini 15 kredit pajak, 200-nya ya non 3M kan, karena kan sanksi. Gitu ya. Oh, iya. Ya kan? Hanya keluarin aja ini STP ini, karena bukan masuk ke biaya lain-lain, non 3M kan, 15.200 ini kan bukan biaya. 15-nya masuk kredit pajak, pokoknya saja ini, nah 200-nya ya non 3M karena sanksi kan. Tapi kan harus dikeluarin semua tuh. Kalau nanti masuk ke kredit pajak ya 15-nya aja, 200 kan enggak. Gitu ya. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Berikutnya bunga. Ya, Pak. Yang menghitung PPh terutang ya, Pak? Ini Sultan. Yang penyusutan itu karena sudah sesuai dengan ketentuan pajak, jadi nggak ada koreksi. Nggak ada koreksi ya? Iya. Baik. Berarti yang ini hitung PPh terutang proyeksi tahun 2020. Itu pertama. Perhatikan ya, silakan. Yang pertama itu kita hitung dulu laba rugi sebelum pajaknya setelah hasil koreksinya. Nah, itu saya dapetin hasil laba rugi setelah koreksi fiskal itu 6.216.200.000. Kemudian laba ruginya ini dikurangi dengan kompensasi sisa rugi fiskal yang tadi, dikurangi 876.500.000, diperoleh penghasilan kena pajak 5.139.700.000. Nah, kemudian ini ngitung PPh terutangnya itu dibagi dua itu Pak, ada yang dapat fasilitas, ada yang tidak dapat fasilitas. Nah, kenapa ada yang dapat fasilitas? Soalnya apa ini namanya? Laba kotornya atau brutonya itu udah lebih dari 50. Nah, jadi kita bagi dua, ada yang dapat fasilitas, ada yang nggak dapat fasilitas. Berarti kita hitung dulu yang dapat fasilitas itu, caranya 4,8 miliar dibagi PH brutonya. Salah Pak, tadi alasan kenapa dapat fasilitas itu karena dia brutonya masih kurang dari 48 M. Nah, jadi pertama kita hitung yang dapat fasilitas itu 4,8 miliar per brutonya 43,5 M dikali PHKP-nya, diperoleh
PPh terutang yang dapat fasilitas itu 62.385 juta. Kemudian yang non fasilitas sisanya berarti bruto dikurangi dengan 4,8 PHKP yang telah mendapatkan fasilitas, kemudian dikurangi dengan yang fasilitas, kemudian dikali dengan PHKP yang 5 miliar tadi, diperoleh PPh terutang 1M 5.963.000. Sehingga yang fasilitas ditambah dengan yang non fasilitas diperoleh PPh terutang 1.068.348.000. Oke, ya, jadi penting dari pembelajaran yang ini tadi kita ingin meng-highlight bahwa ada transisi. Jadi kita tentukan dulu peredaran bukunya sesuai SE02. Peredaran bukunya berapa? Nah, tadi udah dihitung ya, peredaran bukunya itu tidak hanya melihat dari penjualan saja, ya, tetapi ditambahkan dengan penghasilan lain-lain ya. Ini. Nah, ini memang kadang agak disebut karena di contohnya juga kadang itu nggak konsisten ya. Mak kalau dari SE ini intinya yang dimaksud peredaran bruto itu adalah semua ya. Kalau pendekatannya misalnya 43 ditambah penghasilan lain-lain berapa nih? 300. Artinya kan masih di bawah 50 M kan? Di bawah 50 M, kemudian di atas 4,8. Artinya yang menerapkan pasal 31E tadi, ini dijelasin tadi, ada yang dapat fasilitas, ada yang tidak dapat fasilitas. Nah, ini cara ngitungnya monggo aja, terserah. Itu ya, jadi poin pentingnya hitung dulu peredaran brutonya berapa. Peredaran bruto itu SE02 ya, adalah semua, tidak hanya ini aja, hanya penjualan saja, termasuk penghasilan lain-lainnya juga. Termasuk kalau ini penghasilan final, non objek pun dimasukkan itu untuk ngitung penentu penghasilan bruto. Ini yang kebanyakan para WP salah itu. Dia merasa dapat 31E karena hanya ngambil dari omset. Ya. Nah, sementara dia ada penghasilan final, non final atau bahkan non objek nggak diperhitungkan. Sehingga misalnya kayak gini, 43, sedangkan penghasilan lain-lainnya udah 7M. Nah, berarti kan udah 50.500.000 kan, udah nggak dapat. Nah, ini masih banyak perusahaan yang masih memanfaatkan pasal 31E. Nah, ini yang banyak nih dapat jadi temuan ya. Oke, itu kemudian tadi tarifnya adalah karena ini 2020 udah berarti yang fasilitas jadi berapa Mbak? 11% ya. 11%. Ya, Pak. Nah, kemudian yang tidak dapat fasilitas adalah 22%. Jadi teman-teman yang mungkin masih pakai 25% ya nanti disesuaikan aja ya. Nah, ini sekali lagi ini saya sengaja pakai proyeksi biar karena memang transisi gitu. Terus nanti angsuran juga demikian kan. Nah, hitung angsuran ini yang perlu diperhatikan, ada pengaruh nggak kompensasi dari sini? Ada kan? Berapa yang masih dikompen di 2021? Nah, ini tadi yang udah teman-teman hitung, itu saldonya kan 800 sekian. Nah, ini ke 2021 masih ada saldo nggak? Nah, kalau masih ada saldo kan bisa dikompen ke sini kan? Ya, seperti itu. Nah, kemudian dibuat ayat jurnal pembayaran akhir. Bayaran akhir, jurnalnya gimana ya? Ini jurnalnya aja deh, yang ini perlu kita highlight. Melita, jurnalnya gimana jurnalnya? Ya, kalau saya PPh pasal 26 pada kas. Suaranya Mbak. Ya, kecil. Halo? Ya, silakan. Kalau saya di jurnal transaksi pembayaran pajak akhir tahunnya utang PPh pasal 29 pada kas. Itu bayar ya? Bayar ya? Kalau jurnal akhir tahunnya gimana Mbak?
kan beban pajak, kemudian kredit pajak kan, kredit pajak ada 25, tadi ada PPh 25, itu kan selisihnya utang. Nah setelah itu baru nanti akan dicatat utang pada kas ya, gitu ya. Utang pada kas itu di bulan April ya, bulan April. Oke, dan lihat kembali ya, bulan kembali untuk jurnal akhir dan pengkreditan dan awal tahunnya dan juga pembayaran. Baik, itu teman-teman, saya rasa beberapa hal yang perlu saya highlight ya untuk menghitung tadi peredaran buku ya, peredaran buku, kemudian ya untuk menghitung apa namanya koreksi untuk menghitung PPh 25 sama angsuran ya mau nggak mau memang harus dibuat semacam tabel gitu ya untuk membantu ini, karena ini ada pengaruhnya juga ke kompensasi ke angsuran. Jadi ini tadi kayak Mas Andri buat tadi udah pas ya gitu, jadi harus disesuaikan ya dibuat untuk nanti menghitung ke angsuran. Ini juga banyak wajib pajak juga salah nih di sini nih, karena biasanya yang membuat itu beda ya. Tahun 2020 yang buat si A, 2019 si B, tabel ini suka nggak nyambung gitu. Nah ketika diperiksa udah jadi sasaran empuk nih. Ketika dibuat tabel kronologi rugi tadi, ya. Jadi ini memang harus dibuat tabel sih, dan memang ini menjadi lampiran 1A ya, kalau nggak salah 1A atau 2A itu yang kompensasi itu. Ya, kalau di SPT badan. Kemudian tadi masalah penjurnalan. Oke, saya kira itu ya. Saya tidak, ini nanti silakan di hasilnya di masing-masing dirapikan lagi ya untuk bahan latihan gitu ya, untuk latihan sesi ini. Aset dan kewajiban yang terpisah, Pak. Pajak tangguhan pada aset dan kewajiban tidak lancar sehingga disajikan terpisah dengan pajak ini. Jadi ntar pajak tangguhan sama pajak ini itu terpisah di laporan keuangan, sedangkan di laba rugi nanti akan tersajikan pos beban atau penghasilan pajak tangguhan yang merupakan bagian dari beban atau manfaat penghasilan pajak. Jadi ntar ada pajak ini, ada pajak tangguhan kalau di laba ruginya. Gitu. Selanjutnya untuk analisisnya itu ini Pak, saya cantumkan nilai pajak ini dan pajak tangguhan yang tercantum pada CALK perusahaan. Nah, ini di laba ruginya, jadi dia dipisahkan. Beban pajak ininya diketahui segini. Selanjutnya ada manfaat atau beban pajak tangguhan didapatkan segini, Pak. Ini dari konsolidasi, jadi ditambah dengan yang perusahaan anaknya juga. Nah, penjelasannya, kalau menurut Undang-Undang Perpajakan, setiap entitas itu kan menghitung dan membayarkan sendiri jumlah pajak yang terutangnya. Sedangkan untuk nilai pajak tangguhan dihitung berdasarkan atas beda temporer yang signifikan antara pelaporan komersil dan fiskalnya, dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada periode tersebut. Selanjutnya, ini nanti di laporan laba rugi disajikan pajak ini dan pajak tangguhan yang terpisah seperti ini. Jadi perhitungan atas pajak ini dan pajak tangguhannya. Selanjutnya, nah jadi PT Mustika Ratu itu menerapkan ketentuan PSAK 46 yang mana pajak ini dan pajak tangguhan itu harus dipisahkan Pak penyajiannya pada laporan laba rugi. Terus, sebentar ya Pak. Oh ya, lalu terdapat perbedaan temporer juga Pak. Perbedaan temporer dan perbedaan tetapnya diketahui di CALK-nya. Oke, mungkin bisa ini sebentar Mbak, beda temporer, beda tetap, mungkin bisa ini sedikit, yang ini nih, yang ini nih, bisa dijelasin sedikit kenapa ini beda temporer, kalau ini beda tetap, mungkin bisa bahas sedikit. Oh iya, kalau setahu saya ya Pak, kalau beda tetap itu
yang udah sesuai sama ketentuan, yang mana menurut perpajakan itu nggak boleh, yang udah jelas yang nggak dibolehin. Sedangkan kalau beda temporer itu, setahu sepemahaman saya itu berdasarkan periode waktu, Pak. Jadi gimana ya jelasinnya? Iya, jadi bentar, Pak. Oh ya, iya Pak. Jadi kalau beda temporer itu kan karena perbedaan pencatatan atas aset dan liabilitas antar periode, Pak. Mana tadi? Nah, sedangkan kalau beda tetap itu gimana bahasanya? Beda tetap itu yang menurut pajak misalkan tidak boleh dibebankan, sedangkan sudah dibebankan sama si perusahaan gitu Pak, yang emang udah jelas ketentuan di perpajakannya gitu Pak. Itu menurut saya. Nah, terus nanti diperhitungkan seperti ini, terus ini juga beda tetapnya, lalu ntar ini Pak, ketemu hasilnya Pak. Oke. Yap. Iya, terus ada perhitungan jumlah beban pajak ini dan pembayaran pajak di mukanya pada CALK konsolidasinya. Diketahui pajak kininya atas perusahaan itu sendiri dan entitas-entitasnya. Lalu ada pajak di muka juga, pembayaran pajak di mukanya atas perusahaan dan entitas anaknya. Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat diperoleh nilai utang pajak kini dari selisih antara beban pajak ini untuk perusahaan dan entitas dalam negeri. Jadi, kalau menurut yang saya baca dari laporannya ini, buat ngitung beban pajak kininya itu cuma atas beban pajak kini perusahaan dan entitas dalam negeri, yang luar negerinya nggak dihitung. Dan dengan jumlah pembayaran pajak di muka juga. Itu untuk mendapatkan nilai utang pajak kini. Selisih antara beban pajak kini dengan jumlah pembayaran pajak di muka. Sehingga nilai utang pajak kini untuk 2019 itu sebesar 557.042.438. Selanjutnya, di laporan posisi keuangan itu terdapat aset pajak tangguhan, Pak. Aset pajak tangguhan. Pada bagian aset tidak lancar. Iya, yang mana itu tadi udah dijelaskan kalau dia tuh dipisahkan pada bagian aset tidak lancar, yang merupakan akumulasi pajak tangguhan dari beda temporer. Pada catatan atas laporan keuangan konsolidasi perusahaan disajikan rincian perhitungan aset pajak tangguhan dan didapatkan nilai aset pajak tangguhannya segini. Ini perhitungan untuk mendapatkan aset pajak tangguhannya. Selanjutnya, oh ya, lalu dilihat dari sini tuh terjadi penurunan nilai aset pajak tangguhannya dari tahun sebelumnya. Yang mana pos aset pajak tangguhan itu merupakan akumulasi dari pajak tangguhan yang berasal dari beda temporer. Lalu rinciannya aset pajak tangguhan itu didapat dari imbalan kerja dan entitas dalam negeri, imbalan kerja perseroan dan entitas dalam negeri. Lalu ada cadangan kerugian penurunan nilai piutang juga. Terus yang membuat tahun sebelumnya sama tahun yang 2019 itu beda jauh, kalau menurut saya karena ini adanya penurunannya yang cukup drastis pada cadangan kerugian penurunan nilai piutang itu, Pak. Begitu. Lalu, iya, sudah, Pak. Lalu ada penyesuaian di pada laporan tahunan dijelaskan mengenai amandemen 2018 PSAK nomor 46 tentang konsekuensi pajak penghasilan atas dividen. Jadi kayak ada penyesuaian atas PSAK 71, Pak. Iya, seperti itu, Pak. Kurang lebih seperti itu, Pak. Intinya, perusahaan yang saya analisis sudah menerapkan PSAK 46 sesuai ketentuannya, Pak. Iya. Oke, udah di disclose di ini juga ya, di CALK-nya ya, udah jelas termasuk efek dari PSAK 71 ya, untuk PT Mustika Ratu. Iya, Pak. Nah, tadi banyak istilah yang udah kita dapetin dari PSAK 46, beban pajak ini, pajak tangguhan, full disclosure gitu. Kita sebagai pembaca pasti pengen karena tadi teman-teman fokus ke PSAK 46 ini kemana gitu. Jadi
ketika ini kok nggak nyambung gitu. Ya itulah banyak hal-hal yang kayak gitu. Jadi dan si auditor atau KHP-nya juga udah prepare bahwa ini kalau diungkap dia udah tahu kalau full disclose nanti ya akan kecurigaan dari pihak otoritas pajak misalnya atau dari OJK misalnya. Ini memang ada hal-hal yang ya itulah kadang tanda kutip diumpetin juga gitu. Ya, nah inilah sebagai auditor atau pengawas atau ini ya pintar-pintarnya untuk ngejar yang kayak gitu. Nah itu ada apa di balik itu gitu. Kayak tadi si Bang Aidil kan bisa full ya, misalnya dari PSAK-nya si gudang garam, kemudian anaknya, kemudian sampai konsol. Nah ini yang lainnya kan nggak ada kayak gitu ya, belum terungkap secara jelas gitu. Artinya balik lagi penerapannya juga gayanya masing-masing dari perusahaan ya, stakeholder-nya pengen menyajikan apa gitu ya. Ini jadi balik lagi rata-rata sih kan rapi, cuma ya masalah penyajian atau full disclosure-nya mungkin ada yang masih terbatas. Apakah itu memang ada hal-hal yang istilahnya mencurigakan ya di sana? Nah itu memang perlu pendalaman. Cuma memang nature-nya ya itulah, dia nggak akan ungkap yang mungkin yang itu menjadi kelemahan mereka gitu bagi atau perbankan atau nanti dari ya BPK atau sebagai audit. Apalagi ini kan perusahaan-perusahaan go public ya yang sahamnya diperdagangkan di bursa. Oke, baik. Tadi saya mencoba meng-highlight saja, udah dibawakan dari teman-teman dari 4 hal dan juga teman-teman sudah membedah yang lainnya juga terkait SAK 46. Jadi memang sejarahnya tadi udah dimulai dari Mas Aidil ya. Tadi SAK 46 ini sudah sejarah yang panjang itu sampai 2017. Kemudian tadi ini tadi menyampaikan yang malah 2018-nya ya. Perusahaan di estate ada efek ke 2018. Artinya sangat dinamis karena memang perpajakan juga banyak sekali, apalagi nanti ada efek Undang-Undang Cipta Kerja, pastinya SAK 46 akan juga menyesuaikan ya, termasuk perubahan tarif. Nah cuma yang hampir semua sama kan tadi, ada pajak ini, kewajiban pajak ini dan aset pajak ini. Apa ini ya? Kemudian terkait penjurnalan, beban pajak dan juga penyajian di laporan keuangan. Ini yang hampir semua sepakat karena ranah PSAK memang di sana. Itu masalah masalah pengukuran, pengungkapan, ya, kemudian penyajian. Nah, itu selalu bicara di sana. Jadi kalau ada perubahan regulasi, jadi nggak kemudian serta-merta langsung dirubah lagi gitu. Ya, oke. Nah, ini sejarahnya ya. Tadi udah sempat diungkap. Ini mungkin lebih lengkap lagi nanti tadi 2017, 2018 ya. Artinya sudah adopt dari 2012. Rata-rata PSAK kan juga mengadopt dari sana ya. Apakah PSAK Agriculture 69 ya, mungkin yang agak lokal itu yang kemarin PSAK 70 ya, terkait amnesti pajak itu kan di negara lain ada menerapkan amnesti, cuma kan memang agak khas ke Indonesianya. Oke. Nah, kemarin udah bicara ini ya, intinya kenapa tadi ada tugas makalah ini, karena memang PSAK kaitan nama pajak ini memang ada perbedaan gitu ya. Nah, perbedaannya apakah permanen atau temporer? Nah, ini apakah tes planning? Ya, tadi keempat perusahaan tadi, apakah memang ada tes planning atau tax avoidance di sana? Nah, ini yang memang perlu diteliti ya. Kalau mau teliti lah, itulah nanti di ranahnya di ALK kita akan coba teliti lebih jauh, misalnya kayak gudang garam, kayak misalnya tadi si Mustika Ratu, kemudian si Kimia Farma. Nah itu apakah ada dengan adanya gap tadi ada tax planning atau tax avoidance? Tax planning udah pasti lah ya, karena perusahaan besar pasti tax planning. Tapi apakah tax avoidance? Nah itu perlu pendalaman gitu ya. Nah tadi bicara aset tanggungan sama beban gitu ya. Nah, kita tahunya kalau tadi waktu kita belajar bahas tentang pajak, rekonsiliasi fiskal, tahunya kan udah akuntansi kita adjustment jadi pajak, udah kita hitung pajaknya selesai, gitu ya. Nah, masalahnya kan ini
perlu penyajian di laporan keuangan yang dibaca oleh publik gitu ya. Kalau ini kan untuk kepentingan perpajakan, lapor SPT ya. Dan ini datanya rahasia gitu. Yang diungkap adalah yang di sini ya. Oke. Nah, tujuannya emang ya mengatur pelaporan akuntansi untuk PPH. Jadi udah jelas tadi contoh-contoh yang disajikan teman-teman itu ya bicara akuntansi PPH-nya ya. Nggak ada yang tadi bicara mengenai PPN-nya kan, karena PPN kan selesai dia. Kalau ada selisih ya kurang bayar selesai. Kalau lebih bayar ya nanti dari piutang restitusi selesai gitu ya. Nah, artinya jadi inilah kalau PPH ini akan ke bawah terus, apalagi misalnya kayak tadi ada kompensasi kerugian dari 2014 sampai 2020 tadi masih ke bawah kan. Ya, kalau PPN itu ya paling banter ke tahun berikutnya udah selesai ya. Bicara tentang ada pemulihan tadi ya, ada liabilities, ada ya liabilities yang diakui di posisi keuangan, kemudian ada transaksi yang memang nanti diakui di laporan keuangan. Termasuk masalah aktiva pajak tangguhan. Apa sih ini sebenarnya liabilitas tangguhan, pajak tangguhan gitu kan? Istilahnya kadang kan karena kalau yang mungkin belajarnya pajak itu apa sih ini istilahnya gitu ya. Nah, prinsip dasarnya adalah PPh kurang bayar tahun berjalan itu diakui sebagai pajak ini. Ya, sedangkan yang lebih bayar itu sebagai aset. Artinya kan jadi kalau misalnya perusahaan itu jadi satu T-account gitu ya. Kalau mungkin perusahaan kecil kan udahlah simpelnya gini aja sih. Pajak yang saya bayar berapa sih? Ya. Yang harus saya bayar, kemudian yang udah saya bayar, saya punya piutang berapa sih atau punya utang pajak. Nah, sederhananya kan gitu sebetulnya. Ya, kalau sebagai tax manager ini saya berapa utang pajak saya? Ya, utang pajak PPN, utang 21, 23, atau saya ada lebih bayar berapa? Nah, itu kan nanti dengan menerapkan ini jadi kita punya data mengenai pajak ini dan aset pajak ini. Nah, ini memang karena tadi ya temporary di frame tadi ya. Ya. Oke, pasal 6 ya. Pasal 6 Undang-Undang PPH yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, kemudian liabilities maupun aset pajak ini ya terkait ya estimasi ya. Tadi misalnya manfaat pensiun dan seterusnya itu kan terkait ini nih. Ya, manfaat kesejahteraan pegawai itu kan beberapa contoh yang beda sementara yang dimasukkan ke dalam koreksi ya. Kemudian terkait penilaian kembali reval ya, revaluasi aset ini juga mempengaruhi juga nanti ke perbedaan. Nah, khusus reval nanti setelah DS ya kita perdalam tersendiri. Nah, tadi ada sudah didefinisikan ya Mbak Uwi tadi yang aset tangguhan itu apa, kemudian kalau liabilitas apa. Intinya kan gini ya, perusahaan itu mempunyai dua catatan. Catatan menurut akuntansi yang hitung pajaknya berapa, catatan menurut pajak berapa pajak yang dibayar. Nah, untuk kepentingan perpajakan, dia nggak akan ikut akuntansi kan, karena ikutnya adalah pajak. Nah, itulah yang dibayar. Nah, akhirnya pasti akan timbul selisih antara laba menurut akuntansi dengan laba menurut pajak. Nah, kalau laba menurut pajak lebih besar daripada akuntansi, ini menjadi aset tangguhan. Artinya gini, kalau pajak hitung pajaknya adalah misalnya 15 juta. Akuntansi ngitungnya 10. Berarti kita kan ada lebih bayar, sementara patokannya kan akuntansi ya. Berarti kita ada lebih bayar 5. 5 itu adalah sebagai aset, utang. Tapi kalau kebalikannya, akuntansi misalnya nyatetnya 10, pajaknya akuntansi misalnya 15 ya. Kemudian pajaknya 10, berarti kan akuntansi yang lebih besar nih, pajaknya lebih kecil. Nah, berarti patokannya kan kita biasanya akuntansi. Jadi ada kekurangan yang belum kita bayar. Kita bayarnya kapan? Ya nanti. Karena saat ini terutangnya cukup bayar 10. Nah, berarti utang yang terutang PPh yang 5 itu ya nanti akan kita bayar di
periode yang masa berikutnya. Kenapa? Karena ada tadi perbedaan waktu. Ya, entah amortisasi atau penyusutan, ya. Nah, inilah sebetulnya ya, kenapa ada konsep aset pajak tanggungan dan liabilitas pajak tanggungan. Aset karena laba pajak itu lebih besar dari akuntansi. Liabilitas karena laba akuntansi ya itu yang lebih besar ya daripada pajak. Oke. Karena yang dibayar sekali-kali yang diterutang di pajak adalah hitung-hitungan menurut pajak. Sementara yang dicatat akuntansi dia pakai menurut akuntansi. Baik. Nah, beberapa definisi tadi ya, ada beban pajak. Ya, ini tarif dari laba akuntansi, kemudian laba kena pajak atau PKP ya. Kita familiar dengan nyebutnya PKP, penghasilan kena pajak. Kemudian PPH. Ya. Oke. Nah, pajak ini, tadi Mas Aidil dan nyontohin ya, pajak ininya tadi itu terdiri dari pajak terutang, ya, ini termasuk juga final, termasuk bahkan tadi adalah misalnya ada SKP, ya ini ya, contoh yang ada SKP tadi, SKP-nya apa? Nah, tadi belum terungkap ya. Nah, apa perbedaan gini? Perbedaan gini antara aset liabilities ini ya bisa jadi karena perbedaan temporer karena liabilities maupun yang terkait aset. Oke ya. Nah, terkait pengakuan nih ya, sekarang pengakuan beban pajak itu dibagi dua, pajak ini dan pajak tanggungan atau pendapatan pajak tanggungan. Nih, beban pajak ini adalah keseluruhan ya. Nah, beban pajak tanggungan akan menimbulkan liabilities pajak tanggungan atau sebaliknya ya. Nah, ini. Nah, kemudian kalau liabilities pajak tanggungan ini ya memang karena perbedaan temporer ya, koreksi negatif atau positif yang terkait dengan undang-undang pajak. Kemudian kalau aset pajak tanggungan ya ini dapat terjadi kalau misalnya ada perbedaan koreksi positif ya akibat laba pajak lebih besar daripada akuntansi. Makanya tadi ada istilah aset ya. Oke. Nah, aset pajak tanggungan ini mestinya direview ya untuk berikutnya. Jadi mestinya nyambung nih ya ke masa-masa berikutnya, apalagi kalau disebabkan oleh beda sementara. Oke, ini juga demikian aset tanggungan ini direview ya untuk masa-masa berikutnya. Nah, berikutnya adalah ini ada berapa sebagai ilustrasi ya teman-teman melengkapi yang sudah di-share teman-teman tadi yang sudah mengambil TSA 46. Ya, jadi jadi kalau kita baca laporan posisi keuangan LPK atau neraca, kita akan menemukan ini. Ya. Misalnya piutang restitusi pajak ini 38, ini artinya penjelasan. Ini CLK, kita buka di CLK 38. Nah, kayak tadi, apa itu kok penjualan aset masuk kemana? Jadi harusnya kalaupun disebut keterangan berapa jelasin yang tadi piutang tadi pendapatan penjualan aset tetap tadi. Pajak dibayar di muka, jadi harusnya dijelasin apa saja nih pajak dibayar di muka. Ya, kemudian utang. Jadi kan dalam laporan keuangan, posisi keuangan itu pajak nanti larinya kalau enggak ke piutang ya atau uang muka pajak, kredit pajak, ya ke utang. Ya, ke utang pajak. Ini kalau dari sisi debit, ini sisi kreditnya ya. Nah, nanti masuk ke laba rugi. Laba rugi ada tadi istilahnya pajak ini pajak tanggungan. Nah, ini sama harus dijelasin pajak ini apa penjelasannya, pajak tanggungan itu apa detailnya. Nah, sehingga misalnya dikatakan bayar pajaknya sekian. Nah, ini bisa di-trace ke CALK-nya. Nah, ini contoh penyajian di laporan posisi keuangan yang ada akun-akun terkait pajak. Jadi muaranya kan ke sini ya. Kalau tadi saya balik lagi, saya sebagai stakeholder, saya nggak mau tahu nih mau PPH, PPN, mau bayar pajak apa. Sebenarnya saya belum bayar pajak apa sih sampai dengan November ini. Ada piutang pajak, ada kelebihan pajak nggak? Nah, saya pengen tahunya kan itu aja tuh.
PPH, PPN, nah itu urusan staf pajak gitu. Nah kalau sebagai kita investor juga ini komplain nggak terhadap pajak, itu kan lihat di situ juga ya. Full disclose nggak ini? Misalnya 38 ini kita buka cuma sedikit misalnya, berarti kan ya ada hal yang memang belum full disclose sama sekali. Nah, tadi bicara misalnya withholding itu ya 21, 22, ya 23, PPN, ya. Nah, kemudian pajak yang misalnya tidak diakui sebagai beban, maka akan menjadi utang pajak. Jadi kalau manajernya, kalau withholding kita sebagai pemotong, ya berarti akan kita perlakukan sebagai utang, bukan sebagai beban. Makanya tadi ketika ada biaya lain-lain terdapat di dalamnya ada sanksi dan lain sebagainya, nah itu koreksi kan ya. Nah ini nyambung ke sini nih, nanti ke angsuran. Angsuran tadi dibayar setelah di STP. Nah, maka STP ini kan non 3M, maka harus direklas. Yang pokoknya masuk ke kredit, sanksinya non 3M. Kemudian yang terkait withholding ya, 22, 23. Nah ini nanti ya, laba rugi ini mempengaruhi berapa yang harus dibayar, ya, atau istilahnya PPh utangnya. Kalau di posisi keuangan ini ya mempengaruhi terkait utang sama piutang atau ya kredit pajak. Ya, jadi muaranya ke sana nih terkait akuntansi pajak, apakah withholding maupun yang dibayar sendiri itu kan kalau nggak sebagai utang per 31 Desember atau per masa ya sebagai piutang. Nah bicara pajak lainnya PBB, pajak daerah, nah itu umumnya kalau dibayar untuk 3M ya tidak table expense kan. Tapi kalau kayak tadi PBB untuk MES ya jelas-jelas itu masuk partisitas, jadi tidak bisa dibebankan. Pajak daerah ini apa misalnya? Ya pajak kendaraan bermotor, ya pajak apa namanya kendaraan bermotor, reklame misalnya, ya. Nah termasuk PPNBM ini kan kapitalisir ya, umumnya kan di kapitalisir ke aset ya. Atau kalau dia barang dagangan ya apa dibebankan kos ke barang dagangan. Nah, bicara rekonsiliasi, ini melengkapi dari yang sudah kita pelajari di sesi ke-6 dan juga tadi sudah kita diskusikan. Pada intinya, rekonsiliasi itu cara cepat, cara mudahnya, tadi yang kasus barusan kita bahas, dikasih data laporan komersial kita. Tadi yang datanya, laporan keuangannya, laba ruginya, versi pendek lah ya, versi ringkasan. Jadi sudah adjustment yang ada kalau itu bukan objek pajak, kayak misalnya tadi adalah penghasilan dari bunga deposito misalnya, ya udah langsung dikoreksi negatif. Penghasilan final koreksi negatif. Biaya non 3M ya koreksi positif. Misalnya apa tadi? Biaya sumbangan misalnya, biaya jamuan misalnya, ya biaya cadangan misalnya, ya. Nah itu rumusnya udah langsung kayak gitu aja. Jadi teman-teman yang latihan rekonsiliasi tadi, ya mau dibuat bentuknya mau tabel silahkan, mau langsung koreksi fiskal negatif positif apa aja, ya udah langsung dicari. Terus masalah perbedaan pengukuran, ya apakah tadi misalnya terkait penyisihan piutang, nah itu kan masuk di dalamnya, tinggal dicari selisihnya gitu ya. Oke. Nah, ini beberapa contoh ya perbedaan temporer, ya depresiasi, amortisasi. Kenapa? Ini lebih karena perbedaan metode sama perbedaan umur ya, umur ekonomis. Ini kan yang membuat beda nih dua hal ini. Ya, kemudian piutang tadi piutang pakai penyisian, sementara pajak pakai metode langsung. Kemudian persediaan sama manfaat pensiun ya, tadi sudah dicontohkan. Nah, kalau itu terkait penghasilan yang sifatnya final, itu kan udah langsung koreksi ya. Ya. Yang final itu langsung koreksi ya.
Yang final apa? Ya final kan udah kita tahu ya, deposito, obligasi, ya udah langsung lakukan koreksi. Kemudian yang non 3M koreksi, sama ya bukan objek pajak. Nah, laba anak misalnya. Nah tadi misalnya si yang Gudang Garam tadi kan udah clear tuh ya, di PSAK 46-nya anaknya disebut, kemudian parent only-nya yang dirinya sendiri, sama konsolidasiannya dia state juga SAK 46-nya. Jadi nanti bisa dengan mudah ditelusuri. Jadi ini sebenarnya yang mau apapun soalnya ya ini koreksi yang perlu dikoreksi permanen. Kalau ini adalah sementara. Baik, jadi beban pajak ini itu hasil dari PKP ya, konsiliasi dikali tarif. Nah tarifnya karena kita udah ada undang-undang baru 2020 dan kita mulai biasakan 22%, kemudian nanti turun lagi ya 2023 ya sampai ke 17% ya. Nah kemudian terkait pajak tanggungan ini karena perbedaan temporer ya yang memang belum dimanfaatkan. Kemudian terkait perbedaan komprehensif ya, ini nanti pendapatan komprehensif tadi sudah sempat disinggung ya, apakah OCI atau ke profit and loss ya. Termasuk di dalamnya misalnya nanti terkait reval itu masuk di mana gitu ya. Oke. Nah ini contoh ya, jadi penyajian tadi teman-teman sudah mengcapture ini ya beberapa ya, laba sebelum pajak, pajak ini, pajak tanggungan, tadi kan hampir semua kayak gini nih penyajiannya ya. Kemudian laba bersih tahun berjalan, komprehensif, total komprehensif, ya OCI di sini, kemudian sampai ke kepentingan entitas maupun non pengendali. Ini kalau di laba rugi. Nah kemudian kalau di posisi keuangan kan itu tadi antara apakah aset tanggungan atau liabilities pajak tanggungan. Ya, ini saya kira penyajiannya sudah mewakili dari keempat hal tadi yang dicontohkan teman-teman. Nah, ada beberapa definisi yang mungkin tadi udah di-state juga, apa itu beban pajak ya, atau penghasilan pajak, kemudian pajak final, kemudian pajak kini. Ya, jadi beban pajak ini secara agregat yang dibutuhkan dalam laba rugi. Kalau pajak final ya tentu ketentuan pajak yang memang final ya. Oke. Nah untuk pajak ini adalah jumlah pajak yang terutang atau dilunasi atas laba kena pajak ya, PKP lah, PPh terutang. Ya, aset pajak tanggungan ini bisa akibat karena perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, misalnya penyusutan, amortisasi tadi, akumulasi rugi yang belum dikompensasikan. Nah, tadi kita udah belajar kompensasi rugi dari 2014 sampai 2020 misalnya. Kemudian juga kalau ada akumulasi kredit yang belum dimanfaatkan. Nah, untuk liabilitas pajak tanggungan ini adalah ya pajak utang di masa depan. Karena apa? Ya tadi pajak nyatanya misalnya utangnya 100 sudah dibayar, sementara akuntansi 15. Mau nggak mau kan pajak nanti juga akan bayar ya sebesar 15. Cuma memang secara bertahap gitu ya. Karena memang ada perbedaan di sini. Nah, ini sebagai contoh ya penjurnalan. Tadi teman-teman udah mencoba ini ya, bagaimana jurnalnya. Nah, beban pajak ya atau ini disebut PPh terutangnya ya, ini uang muka pajak yang awalnya kalau ini waktu bayar semua kan didebit nih, pajak dibayar muka pada kas atau utang pajak. Nah setelah itu kan dibayar tuh utang pajaknya. Nah pajak dibayar muka akan direklas ke kredit, selisih ya berarti utang PPh 29. Kalau kebalikannya gimana ya, berarti piutang PPh 29 itu menjadi objek pemeriksaan nantinya karena lebih bayar kan ya, restitusi ya, piutang PPh badan. Nah kemudian terkait beban pajak ya, beban pajak misalnya 135 ya, nah itu misalnya terdiri dari final ya dan pasal 24 misalnya. Nah ini, nah kemudian nanti ya di
bedakan juga ke 22, 23, 24, dan 25, sehingga bisa dihitung pasal 29-nya misalnya. Nah, ini tadi yang gudang garam tadi udah nyebut ya, pajak ini berapa, yang parent, yang gudang garam sendiri. Kemudian pajak ini konsolidasian, artinya ya memang dikonsolidasikan itu digabung. Nah, ini teman-teman kalau memprofil perusahaan grup, nah mulai bisa dari sini nih, konsolidasian ini. Ya. Artinya grup gudang garam itu apa saja yang terkait, yang termasuk yang dikonsolidasikan. Nah, ini sebagai ilustrasi ya, melengkapi yang sesi ke-6 dulu ya, beda temporal sama liabilities. Nah, ini misalnya ya, 2011 pajak terutang, berarti terutang ini yang dibayar 112, sementara menurut akuntansi 150, berarti ada different, perbedaan. 37. Nah, 37 ini ya, artinya apa? Masih utang. Karena harusnya 150 menurut catatan akuntansi baru dibayar 112. Nah, 37 ini ya nanti akan mau nggak mau akan dibayar di apakah 2012 atau 2013. Tetapi secara agregat 3 tahun ini pada hasilnya akhirnya adalah sama 600. Ya, oleh karena itu ya ini disebut sebagai utang pajak tanggungan. Ya, oke, jadi nanti pada akhirnya ya sama aja gitu ya secara jumlah. Oke, ini secara jurnal ya, nanti beban pajak, income tax payable sama deferred tax liability atau utang pajak tanggungan. Karena memang secara akuntansi harusnya 150, tapi baru dibayar 112.500. Oke, nah ini juga melengkapi ini ya, terkait perbedaan temporer aset sebelum review ya, kemudian nanti setelahnya. Nah, ya jadi jurnalnya bisa dipisah ya, misalnya beban pajak pada utang aset tanggungan 200 gitu, atau bisa juga sebenarnya jadi satu ya. Tapi kalau dispute ya udah sendiri-sendiri saja gitu. Oke, ini saya kira sebagai ilustrasi. Nah, ini melengkapi yang kemarin itu ya, terkait penyusutan yang di slide ke-6 itu sudah ada juga. Ya, ini misalnya secara akuntansi penyusutannya 2000 dan beban pajak 750. Ya, ini akuntansi nih. Nah, kalau pajak penyusutannya bukan 2000 tapi 2500 karena pajak memakai taksiran lebih cepat sehingga 2004 sudah selesai. Ini 0. Kenapa? Karena ya secara agregat toh sama gitu ya hasil akhirnya. Ya. Ini sebagai ilustrasi ya. Jadi perbedaan antara pajak dan akuntansi ya pada akhirnya sama itu, perbedaan itu akan diketemukan juga. Ya, ini sebagai jurnal. Oke, ini contoh ya teman-teman. Ini sebagai contoh. Ini laba menurut laba komersial 1,2, koreksinya ada natura, positif, negatif, kemudian pendapatan sewa. Ini mungkin maksudnya belum dilaporkan ya. Sanksi, jasa giro, kemudian kredit pajak. Nah, ini sudah ada jawabannya. Ya, jadi laba sebelum pajak dikoreksi, beban natural sudah jelas. Pendapatan sewa ini maksudnya adalah sewa yang belum dilaporkan gitu ya. Ya, belum dilaporkan di komersial maka dikoreksi penambah ya. Sanksi bunga itu jelas karena non 3M, jasa giro negatif karena final kan. Temporernya ya ini penyusutan atau amortisasi. Sehingga dapatinlah menurut pajak 1,345, menurut akuntansi 1,2. Ya, jadi kita hitung pajaknya 1345 itu 336, kemudian menurut kredit pajak 185 berarti kurang bayar. Nah, kurang bayar inilah nanti yang di store ya, di store bagi PPh 229. Nah, ini ada
koreksi positif, koreksi negatif, ya. Karena laba akuntansinya itu ya, itu lebih kecil dari laba menurut pajak, ya. Ya, akibatnya maka ada aset pajak tanggungan. Ya, aset pajak tanggungan. Jadi, nah ini ya, komersialnya 1,2, pajaknya 1,345, yang dibayarkan base-nya 1,345, bukan 1,2. Nah, sehingga berarti ada kelebihan bayar. Ya, sebesar berapa aset tanggungannya? Nah, 25% dikali 70. 70 dari mana nih? Ya. Nah, 70 ini ada selisih tadi ya, dari perbedaan temporer. Kalau ini udah fix nih kalau ini ya. Oke. Baik, saya kira itu ya teman-teman untuk sesi